Kenapa surat ini diberi nama dengan Ar-Ra'du, guruh atau guntur itu? Ada hal yang menarik dari guruh atau guntur itu. Guntur atau guruh itu kan merupakan pendahuluan dari hujan itu. Suaranya itu menakutkan, tidak menyenangkan bagi manusia. Akan tapi pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatih. Yang pertama bahwasanya guruh atau guntur itu merupakan tasbih, pada saat berbunyi itu adalah bagian dari tasbih. Dan yang kedua, sesungguhnya guruh itu merupakan pendahuluan dari datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah adanya guruh itu kan nanti akan turun hujan, dan hujan itu merupakan satu karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi mereka yang ada di daerah kering gitu. Mereka sangat mengharapkan turunnya hujan sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lihatlah terlebih dahulu, pelajari dengan baik, jangan kemudian hanya melihat sebentar kemudian kamu melihat. Seperti halnya mendengar suara guru sepertinya tidak menyenangkan, padahal sesungguhnya suara guru atau guntur itu merupakan tasbih, dan sesudah itu akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga demikian, jangan langsung kalian tolak. Bacalah dengan baik, renungkan apa yang ada di dalamnya. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada banyak manusia belum mendengar ataupun dibacakan sedikit saja dari Al-Quran, mereka langsung menolak, tidak mau kemudian untuk mendengarkan terlebih dahulu. Padahal kalau mereka mau merenungkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan banyak sekali curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Quran itu adalah syifa wa rahmatul lil mu'minin, merupakan penyembuh, merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sempat. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Nikmat hidup sendiri merupakan satu nikmat yang sangat didambakan oleh mereka yang sudah meninggal dunia. Maka kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kehidupan, mari kita syukuri, kita gunakan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah, setelah membahas surah Yusuf, maka kita membahas tentang suratul Ra'di, surat yang kalau dari judulnya adalah tentang guruh atau guntur. Surah Ar-Ra'du merupakan bagian dari surah Madaniyah yang turun ba'da surati Muhammad, yang turun sesudah surat Muhammad. Ada yang menarik dari surat ini, kata Syekh Amrul Khalid, suratul Ra'di min arwa'i suwaril Quran, bahwasanya surah Ar-Ra'du merupakan surat yang sangat
menakutkan dari Al-Quran, karena isinya sesungguhnya membicarakan kepada manusia tentang bagaimana seharusnya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan kebaikan. Di awal surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitabi walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif lam mim ra. Ini adalah ayat-ayat kitab. Tilka ayatul kitab. Biasanya memang sesudah huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu membicarakan tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Quran. Walladzi unzila ilaika min rabbika al-haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-haq, merupakan kebenaran, akan tapi banyak sekali manusia yang tidak beriman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surah Ar-Ra'd dengan menyebutkan bahwa Al-Quran yang merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu kebenaran. Hanya saja banyak manusia yang tidak mengakui kebenaran dari Al-Quran. Banyak manusia yang menolak apa yang sesungguhnya merupakan kebenaran di dalam Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian di ayat berikutnya mengajak manusia untuk melihat kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, yaitu berupa Al-Kitabul Manzur. Jadi kata Syekh Amrul Khalid, kalau di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang Al-Kitab Al-Maqru, ayat-ayat tanziliyah, kitab yang dibaca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengajak manusia, kalau kalian tidak percaya terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan walakinna aktsaran nasi la yu'minun, maka coba perhatikan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Apa itu? Al-Kitabul Manzur, kitab yang terlihat, atau dalam bahasa yang lainnya itu adalah Al-Ayatul Kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlihat di alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengajak manusia untuk merenungkan kitab yang terlihat, Al-Kitabul Manzur, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya Allah yang menciptakan langit, rafa'as samawat, Allah yang meninggikan langit, bighairi amadin, tanpa adanya tiang. Kalau manusia mendirikan satu bangunan atap, maka manusia itu membutuhkan tiang untuk menopang atap itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan langit bighairi amadin tarawnaha. Kamu lihat tidak ada tiangnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk mengisyaratkan betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan juga mengajak manusia untuk melihat kepada apa? Melihat ke langit. Lihatlah kepada langit, bagaimana langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ada cacat atau celahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan,
bahwa manusia ketika melihat langit, dia akan melihat betapa langit itu indah, tidak ada cacat dan celah. Suruh lihat berulang-ulang, akan tetapi tidak akan melihat adanya cacat dan celah dari langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak manusia, kalau kamu tidak percaya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kepada Allah, maka lihatlah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, yang diisyaratkan oleh Amru Khalid itu sebagai Al-Kitabul Manzur, kitab yang terlihat, ayat-ayat yang dilihat oleh manusia di dalam keseharian. Allah Subhanahu wa taala pertama menegaskan tentang langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikutnya membicarakan tentang asyams, tentang matahari. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan keduanya. Kullu yajri li ajalin musamma. Setiap dari matahari, bulan itu beredar dalam jangka waktu tertentu. Bulan beredar selama 1 bulan itu kan 29,5 hari. Matahari juga demikian berputar di porosnya, kemudian juga ada garis edarnya. Itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra yufassil ayat, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semua urusan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada manusia untuk melihat tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak percaya kepada Al-Qur'an, lihatlah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini. Lihatlah betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terlihat semuanya. Manusia semua itu sudah melihat betapa kokohnya langit, betapa indahnya langit, tanpa adanya tiang Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Lihatlah kepada matahari dengan cahayanya yang menyinari bumi, yang dengan cahaya itu manusia merasakan berbagai macam manfaatnya. Lihatlah kepada bulan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan keduanya. Artinya kalau manusia itu mau merenungkan, dia akan meyakini bahwa semua itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada yang menciptakan. Ada satu kisah yang pernah saya baca tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Debat antara Imam Abu Hanifah dengan orang-orang ateis. Satu waktu Imam Abu Hanifah itu diajak diskusi, debat oleh orang-orang ateis. Mereka tidak percaya bahwasanya langit, bumi itu ada yang diciptakan, ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pandangan mereka semuanya itu tercipta sendiri. Semua itu adalah ada sendiri, tidak ada yang menciptakan. Maka kemudian pergilah Abu Hanifah ke tempat di mana mereka akan melakukan diskusi, debat tentang bagaimana sesungguhnya, mana yang benar, alam ini ada yang menciptakan atau tidak. Ditunggu lama, Abu Hanifah ternyata tidak datang. 10 menit sampai 1 jam tidak datang. Wah, kata orang-orang ateis, ini pasti nyerah ini Abu Hanifah ini, ngaku kalah, makanya dia tidak berani datang. Tapi ternyata tidak lama kemudian Abu Hanifah datang. Setelah itu ditanya Abu Hanifah, gimana ini? Katanya mau debat kok datangnya terlambat, tepat waktu dong. Apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah? Aduh maaf, tadi saya mau nyebrang ke sini, karena lewat sungai, saya tunggu-tunggu, tidak ada sampan perahu. Saya bingung gimana harus menyeberangnya. Terus kok bisa nyebrang? Tiba-tiba ada pohon jatuh itu. Dari pohon jatuh,
Setelah itu pohonnya membelah sendiri. Pohonnya jatuh, setelah itu membelah sendiri, membuat papan-papan sendiri. Papan-papan itu kemudian terangkai sendiri menjadi parit. Nah, akhirnya saya naik itu. Dari pohon yang jatuh kemudian terbelah sendiri, setelah itu terangkai menjadi parit. Saya naik itu. Kata mereka, wah bohong ini, mana mungkin ada pohon jatuh setelah itu terpotong-potong sendiri menjadi perahu sendiri. Tidak mungkin ada yang seperti itu, pasti ada yang membuatnya. Mana ada perahu atau rakit yang terbuat sendiri, pasti ada yang membuat. Apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, nah kalian saja percaya bahwasanya rakit perahu itu ada yang membuat, tidak mungkin terjadi sendiri. Alam semesta yang kalian lihat lebih besar lagi, masa itu tidak ada yang membuat? Itu kemudian terjadi sendiri, pasti ada yang membuat. Akhirnya debat pun selesai, karena mereka kemudian mengakui apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau parit perahu saja yang kecil seperti itu ada yang membuat, tidak mungkin terjadi sendiri, apalagi alam semesta yang kesemuanya itu berjalan secara teratur, pasti ada yang membuatnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengajak manusia untuk merenungkan tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kitabul Manzur. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshil laila an-nahar. Dan dialah Allah yang membentangkan bumi, menjadikan di bumi itu sungai dan juga rawasi, yaitu gunung-gunung, wa min kulli tsamarat, dan juga buah-buahan, ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshil lailan nahar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak manusia, dan yang menariknya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk merenungkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari langit, Allah Subhanahu wa taala ajak, lihatlah bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk melihat matahari. Bagaimana matahari dengan segala apa yang ada di dalamnya, cahayanya yang terang benderang, cahayanya yang memberikan manfaat terhadap manusia. Mengajak untuk melihat bulan, sesuatu yang sangat juga diidamkan oleh manusia, sesuatu yang indah, yang menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah merenungkan apa yang mereka lihat di atas langit, matahari, kemudian bulan, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk melihat yang lebih dekat lagi, yaitu yang ada di bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi. Bumi itu sungguhnya kan bulat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seperti halnya terhampar. Jadi menghamparkan bumi untuk manusia, sehingga manusia itu kemudian merasa nyaman untuk berjalan di atasnya, seakan-akan bumi itu datar.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi manusia gunung-gunung, menjadikan bagi manusia sungai yang kesemuanya merupakan karunia yang sangat berharga bagi manusia. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk melihat karunia Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan. Pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa semuanya sesungguhnya merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala manusia itu benar-benar merenungkan, dia akan menyadari bahwa semua yang ada di langit, di bumi adalah sesuatu yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Khawatim surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala kan mengisyaratkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, bahwasanya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kesemuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lubun akal. Karena mereka kemudian merenungkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah baik pada saat berdiri, duduk, berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, seraya mereka merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan langit dan bumi. Sampai kemudian mereka pada satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, maka kemudian jagalah kami dari api neraka. Jadi orang yang mau mempergunakan akalnya dengan baik dengan merenungkan Al-Kitabul Mandzur, kitab yang terlihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, maka mereka akan menyadari bahwa semua sesungguhnya merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Jadi dari langit kemudian dilihat ke bumi yang lebih dekat lagi, semua adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mengajak untuk merenungkan semua itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, "Wa in ta'jab fa'ajabun qaulukum aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid." Jadi kalau kamu merasa takjub, maka yang lebih mengherankan adalah perkataan mereka, aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Kalau kami sudah jadi tanah, apakah kami akan diciptakan lagi, kembalikan? Jadi itu sangat mengherankan. Kenapa mengherankan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, matahari, bulan, bumi, dan berbagai apa yang ada di alam ini, Maha Kuasa. Apalagi hanya mengembalikan keadaan manusia. Awalnya manusia tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa mengembalikan seperti itu masih dipertanyakan? Menciptakan langit yang seperti itu Allah Maha Kuasa. Menciptakan matahari Allah itu Maha Kuasa. Menciptakan bulan, bumi itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Apalagi hanya manusia. Sebab manusia kalau dibandingkan dengan Masya Allah, kekuasaan Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam, manusia itu kan laksana butiran debu itu kan. Coba kalau kita lihat, mungkin ada yang pernah naik pesawat, ketika sudah naik ke atas itu, manusia itu seperti halnya titik saja. Kadang saya lihat itu ke bawah itu, pada saat naik pesawat, lihat yang tadinya rumah-rumah, bangunan besar, makin lama makin kecil. Mobil itu seperti halnya mobil-mobilan punya anak-anak itu. Masya Allah, inilah sesungguhnya dunia. Ya, kalau kita masih ada di dunia semuanya terasa besar.
semuanya terasa kemudian begitu wah, tapi ketika kita lihat dari langit, kecil semuanya itu. Yang ada adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu heran, maka yang lebih heran itu adalah mereka yang berkata, apakah kami akan dibangkitkan lagi sesudah mati, sudah jadi tanah? Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menciptakan langit, bumi, matahari, bulan. Masa hanya menciptakan manusia, apalagi mengembalikan manusia, mereka kemudian pertanyakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat berikutnya mengisyaratkan bahwa lahu da'watul haq. Allah itu yang mempunyai seruan menuju kebenaran. Walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahum bisyai'in. Sedangkan yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu mengibaratkan illa kabasiti kafaihi ilal ma'i, seperti halnya orang yang membentangkan tangannya untuk apa? Ilal ma'i, ke air liyablugha fahu fama huwa bil balighi. Di dalam air kemudian mau membentangkan tangannya supaya kemudian air itu dimasukkan ke mulutnya, kan tapi tidak bisa. Artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang hanya dengannya kita meminta, sedangkan kalau kepada yang lainnya tidak akan dijawab, tidak akan diberikan, karena memang mereka tidak punya kuasa. Mereka itu sama-sama juga meminta. Bahkan kalau kemudian kita lihat mereka itu diciptakan. Makanya seperti yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab, kemudian dia katakan ketika sudah masuk Islam, saya ini tersenyum. Ingatnya apa? Ingat ketika dulu masih menyembah berhala. Berhalanya dibuat dari kue itu. Setelah disembah, kemudian dia katakan, aduh Tuhan, saya sudah menyembah kamu, saya sekarang lapar, mohon maaf ya. Telinganya diambil, dimakan, setelah itu dimakan lagi. Kata dia, sekarang saya baru merasa kok aneh itu, ada Tuhan disembah setelah itu dimakan itu. Itu kan perbuatan orang bodoh itu. Disembah-sembah setelah itu dimakan. Mana ada Tuhan disembah setelah itu dimakan? Ya, Tuhan-Tuhanan memang itu. Ada Tuhan disembah setelah itu dimakan. Mohon maaf Tuhan, saya lapar. Tuhannya dibuat dari kue. Akhirnya selesai disembah kemudian dimakan. Kata Umar bin Khattab, dulu saya tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan bodoh. Tapi setelah saya masuk Islam, saya kemudian merasa itu adalah perbuatan bodoh itu. Sesuatu yang sangat menggelikan. Tapi ketika hati tertutup, kemudian tidak menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, sangat menggelikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak perumpamaan di dalam surah Ar-Ra'd ini tentang kebenaran dan juga kebatilan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang air hujan yang turun ke bumi. Jadi air hujan yang turun ke bumi, kemudian air itu mengalir. Ada yang kemudian masuk menjadi dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu kemudian memberikan buahnya kepada manusia, mengalir ke sungai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dari aliran itu ada yang namanya buih. Jadi buih. Nah, buih itulah sesungguhnya sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil itu pada dasarnya akan tetap menjadi buih. Itu adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Kelihatannya banyak, akan tapi sesungguhnya dia tidak berarti apa-apa. Dan Rasulullah SAW itu kan memberikan peringatan kepada umatnya, jangan sampai kita itu menjadi buih itu. Sesuatu yang mungkin banyak, akan tapi kemudian diombang-ambingkan.
Itulah sesungguhnya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebatilan. Kebatilan sesungguhnya adalah buih, sedangkan kebenaran itu adalah sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dari air hujan yang turun kemudian mengalir, kemudian di situ kita akan melihat adanya buih. Buih itulah yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebatilan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada manusia petunjuk berupa Alkitab Al-Makru, kitab yang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan sebagai nur. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah juga kepada Rasul Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan nuril ladzi anzalna, dan nur cahaya yang kami turunkan. Jadi Al-Qur'an itu adalah cahaya yang digunakan untuk apa? Untuk menerangi kehidupan manusia, karena memang di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya manusia itu menjalani kehidupannya. Itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah cahaya itu. Jadi ambillah cahaya. Itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mengambilnya, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Yanfa'un nas itu. Sedangkan yang tidak mengambilnya, maka sesungguhnya dia hanya mendapatkan buih-buih yang ada di lautan, yang sesungguhnya itu tidak memberikan banyak manfaat kepada manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian terakhir kata Syekh Amr Khalid, kenapa surat ini diberi nama dengan Ar-Ra'du, guruh atau guntur itu? Ada hal yang menarik dari guru atau guntur itu. Coba kalau kita renungkan, guntur atau guru itu kan merupakan pendahuluan dari hujan itu, geluduk. Dalam pendengaran manusia itu sesuatu yang kurang menyenangkan itu, bunyi guntur, bunyi guru itu. Akan tapi sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihur ra'du bihamdihi, itu adalah tasbih. Jadi dalam pandangan manusia sautuhu rahib, suaranya itu menakutkan, tidak menyenangkan bagi manusia. Akan tapi pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Yang pertama, bahwasanya guru atau guntur itu merupakan tasbih. Pada saat berbunyi itu adalah bagian dari tasbih. Karena semua apa yang ada di alam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk guntur. Jadi pada saat guru atau guntur itu berbunyi, sungguhnya itu tasbih dari apa yang kita lihat sebagai guru. Dan tasbihnya apa yang ada di alam semesta itu kata para ulama adalah ketika mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sesungguhnya guru itu merupakan pendahuluan dari datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah adanya guru itu kan nanti akan turun hujan, dan hujan itu merupakan satu karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi mereka yang ada di daerah kering gitu. Mereka sangat mengharapkan turunnya hujan sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lihatlah terlebih dahulu, pelajari dengan baik, jangan kemudian hanya melihat sebentar kemudian kamu melihat. Seperti halnya mendengar suara guru sepertinya tidak menyenangkan, padahal sesungguhnya suara guru atau guntur itu merupakan tasbih, dan sesudah itu akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga demikian, jangan langsung kalian tolak.
bacalah dengan baik, renungkan apa yang ada di dalamnya. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada banyak manusia belum mendengar ataupun dibacakan sedikit saja dari Al-Quran, mereka langsung menolak, tidak mau kemudian untuk mendengarkan terlebih dahulu. Padahal kalau mereka mau merenungkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan banyak sekali curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Al-Quran itu adalah syifa wa rahmatul lil mu'minin, merupakan penyembuh, merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kita kaji dari surah Ar-Ra'd. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ini kita akan menyadari bahwasanya Al-Quran merupakan satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarilah Al-Quran agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.